jumpa pemirsa, saya Abi, host acara Wawancara Cafe di Studio Jurnal Perempuan. Tamu kita hari ini adalah Ibu Maria Ulfa yang dikenal sebagai seorang pejuang hak-hak kesetaraan perempuan di Islam. Hari ini beliau juga akan mengisi pengajaran di cafe yang temanya adalah hak reproduksi dan khususnya aborsi di dalam Islam. Selamat datang Ibu Maria Ulfa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana awalnya gagasan kesetaraan gender dapat diterima di kalangan NU dan apa saja hambatan-hambatannya? Bisa masuk di NU awalnya ya tentu saja saya ikut training HAM dan kesehatan reproduksi, gender dan HAM ya, seingat saya waktu itu Pak Mansur Fakih yang trainernya. Lalu setelah itu P3M juga ini yang memberikan warna ya dengan perspektif Islam. Setelah training di dua tempat ini, saya kemudian merasa ini harus masuk di Fatayat. Tapi waktu itu kan saya belum jadi ketua umum ya, saya masih ketua bidang sosial dan ekonomi waktu itu. Tapi karena saya juga punya background dari perspektif Islam yang dari Institut Ilmu Al-Quran, itu yang kemudian menjadi memperkuat ya semacam saya jadi terobsesi gitu karena saya punya basic di Islam gitu. Saya mendorong memulai dari bikin training di Fatayat, lalu mencoba membuat kesepakatan di teman-teman Fatayat. Setelah itu ya mencoba melebarkan sayap, mengundang NU gitu ya, Suriah NU, untuk bersama-sama kira-kira kalau kita bikin gender dalam perspektif Islam di lingkungan NU itu seperti apa gitu, yang kira-kira mudah lah diterima gitu, termasuk juga isu-isu apa yang waktu itu kira-kira relevan gitu. Karena beda sekali antara training di tempatnya Pak Mansur Fakih dengan di Fatayat itu kan, di NU itu kan ada sedikit berbeda ya, paling nggak lingkungan dan konteksnya. Lalu kami bikin workshop nasional mengundang Suriah, Kiai NU, waktu itu masih ada Gus Dur, jadi Gus Dur yang membuka. Ya responnya menantang menurut saya, karena mereka bilang ini apalagi yang dicari oleh Fatayat, katanya semua sudah kita berikan, soal perempuan, soal itu Islam bagus sekali gitu. Tapi kami melihat bahwa meskipun dari sisi teksnya cukup bagus, tapi realitasnya kan tidak seperti itu gitu. Dalam realitasnya kan kemudian ada perempuan kemudian juga tetap tidak berdaya gitu. Jadi ini yang kemudian mendorong kami melakukan, ya sudah setelah workshop lalu kita paling nggak disepakati kerangka perspektifnya kalau mau masuk di ini seperti apa gitu. Nah itu kami temukan gitu. Bahkan ketika itu sempat dipertanyakan sama para kiai-kiai, kalau kita mau bicara soal HAM, kita mau HAM yang mana? masih tanya HAM universalkah, HAM yang mana? Jadi oke, kalau gitu ini kita belum tuntas nih soal pemahaman tentang perspektif HAM. Jadi kami undang lagi, bikin lagi kayak semacam workshop terbatas gitu. Kami mengundang beberapa narasumber yang dari orang NU yang sudah ini, jadi saya kami mengundang Pak Bila, kami mengundang juga Pak Masda dan beberapa kiai-kiai untuk berdiskusi soal itu. Nah setelah itu di 2000 mulai masuk betul menjadi bagian dari kebijakan dan program Fatayat. Setelah saya menjadi ketua umum Fatayat tahun 2000, saya terpilih jadi ketua umum Fatayat. Nah saat itu kemudian saya memasukkan bahwa mainstreaming gender itu juga masuk di dalam kebijakan-kebijakan Fatayat di dalam kongres gitu, sehingga kami punya dasar karena di dalam keputusan kongres itu visi misinya kemudian mengubah dengan memasukkan perspektif gender, jadi Islam dengan perspektif gender. Nah dari situ kemudian sampai 5 tahun kami membuat program penguatan perempuan, sampai kemudian termasuk kami membuat juga semacam pusat
untuk pemberdayaan perempuan LKP 2, lalu untuk perspektif untuk memperkuat juga tentang penguatan hak-hak reproduksinya, kami membuat waktu itu namanya Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi, ada PIKR gitu di beberapa kecamatan. Nah dari situ kemudian ya saya punya bahan cukup banyak gitu ya. Kebetulan saya waktu itu sedang ngambil S2 di kajian wanita, jadi saya pikir ini sayang sekali nih, saya dapat klien yang menurut saya bisa menginspirasi. Jadi waktu itu saya lupa sekitar tahun 2002, 2003 lah sekitar 2002 saya. Di 2002 itu ada seorang bertiga datang ke, waktu itu Fatayat kantornya ke Nasib PBNU. Mereka datang bertiga, anak umur kalau nggak salah SMP ya, jadi dia kelas 3 SMP, 15 tahun, didampingi oleh pamannya dan ibunya. Ternyata begitu diceritakan, si anak ini diperkosa sama ayah tirinya. Ibunya tidak tahu. Jadi begitu habis cerita, anak saya bawa ke kamar berbeda gitu, ke ruang berbeda, ingin mendengar dia selama ini sampai seperti itu bagaimana ceritanya. Lalu awalnya dia juga tidak mau bercerita karena rupanya itu diancam oleh si ayah tirinya mau dibunuh. Lalu pamannya yang mencoba menerjemahkan, dia ngomongnya susah sekali cerita. Lalu pamannya bercerita seperti ditanya, lalu pamannya dipancing gitu sama pamannya. Ayahnya ternyata betul dia mengangguk, jadi ayah tirinya yang memperkosa. Habis itu terus kami juga bingung menyampaikan ke ibunya apa yang harus sampaikan, sementara ibunya tidak tahu gitu. Begitu diceritakan, ibunya berteriak histeris, pokoknya saya harus bunuh suami saya. Akhirnya jadi sampai dia kemudian menjadi, ya dia harus jadi keluarga, kemudian karena ibunya juga tidak terima, akhirnya itu ibunya kemudian mau minta cerai. Si anak, saya bilang, ibu, anak ini perlu segera ditolong, sudah kelas 3, dia kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan lagi udah mau ujian di SMP. Sementara si anak ini selama sekolah itu dia dapat kayak ada yang membantu, ada beasiswa yang diberikan ke anak ini. Sekolah juga belum tahu kalau dia dalam keadaan hamil. Waktu itu kami menyampaikan itu setelah dia tes ini kan, begitu tes hamil, udah saya 5 mingguan gitu. Terus begitu saya tanya udah kemana aja, dia si anak ini juga sudah sempat jadi begitu sebelum diputuskan apa yang harus dilakukan, anak itu begitu pulang dari Fatayat, di rumah itu sudah kayak perang di dalam keluarga gitu. Nah kemudian semua sudah panik gitu kan. Saya bilang ini harus segera diputuskan karena cepat atau lambat itu mempengaruhi bagaimana proses pemulihan terhadap anak gitu. Akhirnya kemudian kami memberikan penjelasan gitu tentang dari perspektif Islam, dari perspektif apa yang akan dilakukan, silakan dibawa didiskusikan oleh keluarga. Setelah itu kemudian pamannya datang lagi bahwa udah keputusannya, kami minta saran dari waktu itu saya dan teman-teman apa yang harus dilakukan. Nah dari situ kami juga dalam kebingungan karena kami konsultasi, ini kasus pertama yang kami temukan gitu. Kami konsultasi ke kiai melarang, ini melarang gitu ya. Sementara dia kalau dia tidak melanjutkan sekolah pasti dia juga harapannya sudah selesai di situ kan. Yaitu kemudian menjadi tantangan buat saya sampai kemudian melakukan penelitian tentang fikih aborsi. Ada hambatannya? Oh iya, hambatan tentu saja ya. Jadi contohnya misalnya ketika membawa isu perempuan di forum-forum ulama NU, misalnya melalui Munas Ulama, Fatayat beberapa kali kami melakukan itu. Jadi misalnya isu tentang perempuan berkorban trafficking itu dibahas menjadi salah satu topik di Basul Masail. Dan yang terakhir ketika Muktamar NU di Makassar itu
kami dari Fatayat membawa 3 isu perempuan. Yang pertama adalah tentang sunat perempuan, kemudian yang kedua adalah tentang perkawinan anak, yang ketiga adalah kewajiban untuk mencatatkan nikah dalam perkawinan. Nah, ini tiga-tiganya itu ditolak ya. Artinya mereka memutuskan ya sama dengan teks-teks klasik zaman dulu, bahwa misalnya sunat perempuan itu menjadi keharusan untuk perempuan dalam keputusan pada pernikahan anak, misalnya pernikahan anak boleh misalnya dengan mengacu pada perkawinan Aisyah dan seterusnya, meskipun sebenarnya ini bisa diperdebatkan gitu. Lalu tentang kewajiban mencatatkan pernikahan itu dianggap tidak wajib. Yang wajib adalah akad nikahnya. Jadi ini yang kemudian menurut saya ini menghambat ya. Begitu keputusan itu diambil, itu kan kemudian diaminin, jadi seolah-olah menjadi pembenar. Yang saya kira hambatan yang paling berat. Dari 3 tadi topik yang Ibu bahas, mungkin apakah ada lagi gitu persoalan-persoalan perempuan yang perlu atau sangat urgent untuk diangkat dalam pandangan Islam? Saya kira cukup banyak ya yang terkait dengan perempuan, diantaranya misalnya tentang isu aborsi juga masih kontroversi sampai dengan sekarang saya kira, dan itu menurut saya ya perlu juga ada upaya untuk membuat fatwa baru lah kira-kira seperti itu, karena di dalam teknisnya yang tadi di dalam PP 61 tentang kesehatan reproduksi itu juga 40 hari setelah haid terakhir itu pada tingkat teknisnya itu sulit gitu. Dari beberapa pandangan Opjin maupun himpunan psikiater Indonesia itu juga untuk korban perkosaan menetapkan 40 hari sampai dengan ada keputusan apakah mau dilanjutkan atau diaborsi itu nggak mudah gitu. Sehingga masa ini menurut saya memang perlu ada diskusi kembali agar bisa lebih realistis gitu. Nah, kemudian isu lain saya kira isu buruh migran. Isu buruh migran itu juga masih kontroversi sampai dengan sekarang. Masih banyak yang menganggap bahwa perempuan menjadi TKI itu selalu kan kalau negara menganggap bahwa ini adalah pahlawan devisa, karena memang hampir masuk 3 besar itu ya, berkontribusi pada devisa negara. Tetapi apa yang diberikan perlindungan kepada TKI perempuan itu nyaris tidak ada. Kebijakan hanya lebih banyak ya, meskipun di situ disebutkan undang-undangnya ada perlindungan, tetapi lebih banyak praktek penempatan dibanding dengan perlindungan. Padahal kalau di dalam kita melihat dari konteks hadis misalnya yang mengatakan bahwa ada yang di situ disebutkan bahwa perempuan keluar harus dengan mahram, harus disertai dengan mahramnya, salah satu keluarganya, itu selalu menjadi argumentasi. Iya, karena perempuan kan nggak boleh pergi, harus ada mahramnya, apalagi dia menjadi TKI. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari sisi substansi, kenapa perempuan ketika hadis itu diucapkan oleh Rasulullah harus dengan ada mahramnya ketika keluar? Karena situasinya, konteks sosialnya ketika itu memang tidak aman untuk perempuan. Nah, bagaimana dengan konteks sekarang gitu, di mana keamanan itu tidak lagi pada personal, tetapi menjadi tanggung jawab security, menjadi tanggung jawab negara, haknya negara yang menjamin keamanan itu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Jadi konteks pemahaman, dalam konteks kekinian, pemahaman mahram itu harusnya bukan lagi menjadi tanggung jawab personal, keluarga, tapi tanggung jawab negara. Nah, ini menurut saya juga menjadi isu yang belum clear, yang menurut saya harus terus diadvokasi. Bagaimana negara yang bisa menjamin, memastikan bahwa perempuan yang menjadi tenaga kerja itu begitu dia keluar dari rumah sampai ke negara tujuan, sampai dengan dia kembali, ada jaminan keamanan buat dia sebagai pekerja. Yang kedua, ada jaminan keamanan terkait juga dengan pemenuhan hak anak yang ditinggal.
pada pengasuhan. Karena banyak sekali dari penelitian saya tentang pengasuhan anak TKI perempuan, itu sebagian besar anak TKI ditinggal oleh ibunya itu dalam usia, ada yang mulai dari 0 bulan ya, ada 1 minggu, sampai dengan anak rata-rata mereka adalah 10 tahun, bahkan 10 tahun lebih ditinggal oleh ibunya. Ini kan pengasuhannya kan menjadi terlantar. Nah, bagaimana negara bisa memastikan bahwa anak ini bisa dijamin pengasuhannya, pemenuhan hak-hak anaknya misalnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab negara. Saya kira ini menjadi isu yang beririsan juga dengan antara isu kebijakan dengan perspektif budaya, perspektif agama, itu beririsan. Saya kira ini juga menjadi isu yang belum clear ya, dan perlu dibincang lebih dalam, perlu kajian mendalam, bahkan perlu ada advokasi untuk memastikan bahwa negara ikut bertanggung jawab terhadap anak yang ditinggal oleh ibunya. Tidak hanya sekedar menganggap bahwa ibunya sebagai pahlawan devisa karena negara memperoleh devisa dari PKI, tapi bagaimana kontribusi perempuan yang sudah sangat besar kepada devisa ini kembali kepada jaminan keselamatan dan keamanan dia dan keluarganya, terutama anak-anaknya. Oke, pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah pengalaman Ibu yang paling mengesankan selama memperjuangkan kesetaraan perempuan dalam konteks Islam? Yang paling mengesankan apa ya? Paling nggak merasakan dinamikanya dan juga pergulatannya panjang gitu ketika saya melakukan pendampingan pada korban perkosaan, termasuk yang tadi yang saya di awal saya sebutkan, ada kasus, sebut saja nama Rani bukan nama sebenarnya. Ini proses yang membuat saya pergulatannya panjang dan sampai kemudian menginspirasi saya untuk melakukan penelitian aborsi, dan sampai kemudian setelah penelitian saya selesai, bahkan sudah menjadi tesis ya di kajian wanita, itu masih juga sayanya jadi kemudian terstigma dengan penelitian itu. Tapi ya tidak apa-apa, tapi menurut saya ini menjadi bagian dari proses pergulatan saya, sekaligus ini perjuangan menurut saya. Buku saya dalam beberapa kesempatan ditolak, tidak boleh dibaca, bahkan sering mendapat surat kaleng ya, mencaci maki terhadap buku itu. Saya bilang ya tidak apa-apa gitu. Itu di awal-awal buku itu diterbitkan. Lalu 10 tahun kemudian setelah ada PP 61, buku itu digunakan sekarang jadi referensi dalam pembahasan Bahsul Masail tentang membahas kesehatan reproduksi dan aborsi, menyikapi PP 61 gitu. Jadi ini yang saya kira ya sesuatu yang dulunya itu dilarang dibaca, bahkan pada sebagian kelompok menganggap ini berbahaya, hasil penelitiannya tidak benar, banyaklah yang menganggap seperti itu. Tetapi kemudian ya itu buku itu kan saya tulis 2003, 2004 kemudian mendapat penghargaan Saparina Sadli Award dari penelitian itu. Lalu di 2016 buku itu kemudian jadi referensi. Ini kan panjang sekali. Ada masa yang ya buat saya itu menjadi sangat indah kemudian gitu, apa yang saya lakukan ternyata pada akhirnya juga bermakna. Mungkin lanjut dengan tentang tema aborsi tadi, akhirnya sebenarnya apa bisa disimpulkan Ibu, bagaimanakah sebenarnya Islam melihat persoalan hak-hak reproduksi terkhusus tentang aborsi? Di dalam Islam tentang aborsi itu cukup tegas ya, bahwa aborsi itu kan pada dasarnya dilarang, jadi diharamkan aborsi itu dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Jadi dalam situasi darurat, jadi dilarang, tetapi ada pengecualian untuk situasi darurat. Nah, situasi darurat ini yang seperti apa yang dibolehkan, itu yang kemudian saya mencoba mengulas di dalam buku itu. Jadi ada pengecualian, daruratnya adalah darurat karena misalnya karena perkosaan, karena kalau tidak dilakukan dapat mengancam nyawa ibunya atau dapat
menyulitkan kehidupan dan masa depan kehamilan ibunya misalnya, itu menjadi salah satu alasan yang disebut dengan darurat di dalam Islam. Saya kira ya itu diperbolehkan. Ya, terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di sesi wawancara kafe. Demikian perbincangan kita dengan Ibu Maria Ulfa yang adalah seorang feminis muslim dan juga anggota komisioner di KPAI. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.